Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kalian merapikan seragam kalian terlebih dahulu dan membersihkan sampah-sampah di sekitar kalian ya, agar pembelajaran nanti lebih nyaman. Silahkan dibersihkan, nanti disimpan dulu sampahnya, bisa dibuang nanti kalau sudah selesai. Sudah anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, kita akan mengabsen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ambar. Oh, kenapa? Kok tidak masuk? Sakit Bu. Mau sakit. Ya sudah, kita doakan supaya Ambar cepat sembuh dan bisa kembali aktivitas seperti biasa ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks hikayat. Minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang karakteristik teks hikayat ya. Di antara kalian apakah masih ada yang ingat tentang karakteristiknya? Siapa yang akan menjawab? Saya Bu. Baik, Nirmala, apa saja karakteristik dari teks hikayat itu? Terdapat kemustahilan dalam cerita. Ya, Kesaktian tokoh-tokohnya, anonim, istana sentris, dan menggunakan alur berbingkai. baik, benar sekali. Jadi karakteristik teks hikayat itu yang pertama, terdapat kemustahilan dalam cerita. Kedua, kesaktian tokoh-tokohnya. Yang ketiga, anonim. Yang keempat yaitu istana sentris. Yang kelima, menggunakan alur berbingkai. Jadi kalian masih ingat ya tentang materi karakteristik ini? Baik, hari ini kita akan mempelajari KD 4.7, menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Dengan indikator menuliskan rangkuman cerita rakyat atau hikayat dalam teks yang dibaca dengan memperhatikan tanda baca. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengamati dan membaca teks cerita rakyat, siswa kelas 10 dapat menuliskan rangkuman cerita rakyat atau hikayat dalam teks yang dibaca dengan memperhatikan tanda bacanya. Pendekatannya yaitu pendekatan saintifik, metode pembelajaran, diskusi, dan tanya jawab. Model think pair share. Teknik penilaian yaitu nanti pengamatan, tertulis, dan unjuk kejar. Selanjutnya silakan anak-anak dibuka materinya ya. Silakan dibaca teks hikayat dengan judul Hikayat Bayan Budiman. Silakan dibaca terlebih dahulu. Ibu beri waktu sebentar. Baik anak-anak, sekarang kita membahas langkah-langkah membuat rangkuman. Jadi nanti kita akan membuat rangkuman dari teks hikayat tersebut. Kita bahas satu persatu ya langkah-langkah membuat rangkuman. Yang pertama yaitu harus membaca uraian asli pengarang sampai tuntas agar memperoleh gambaran atau kesan umum dan sudut pandang pengarang. Pembacaan hendaklah dilakukan secara seksama dan diulang sampai 2 atau 3 kali untuk memahami isi bacaan secara utuh. Nanti kalian di sini bisa membaca sampai selesai dan tuntas ya. Yang kedua, perangkum membaca kembali bacaan yang dirangkum dengan membuat catatan pikiran atau menandai pikiran utama setiap uraian untuk setiap bagian atau setiap paragraf. Nanti kalian bisa menandai dengan kayak di garis atau di stabilo.
Kemudian yang ketiga, dengan berpedoman hasil catatan, perangkum mulai membuat rangkuman dan menyusun kalimat-kalimat yang bertolak dari hasil catatan yang menggunakan bahasa perangkum sendiri. Hanya saja apabila perangkum merasa ada yang kurang enak, perangkum dapat membuka kembali bacaan yang dirangkum. Nanti jadi kalian membuat seperti orek-orekan lah istilahnya. Gitu. Yang keempat, perangkum perlu membaca kembali isi rangkuman dan menandakan perbaikan apabila dirasa ada kalimat yang kurang jelas. Jadi nanti membaca kembali, diperbaiki lagi, apa ada yang salah nanti bisa dihapus. Selanjutnya, perangkum perlu menulis kembali hasil rangkuman berdasarkan hasil perbaikan dan memastikan bahwa rangkuman yang dihasilkan lebih pendek dibanding dengan bacaan yang dirangkum. Setelah nanti ada orang-orang itu, nanti kalian bisa menulis kembali yang secara benarnya. Baik, apakah ada yang ditanyakan tentang langkah-langkah membuat rangkuman ini? Tidak ya. Sekarang kalian silahkan berdiskusi. Ini kan ibu sudah menyiapkan LKPD-nya. Dibuka ya LKPD-nya. Silahkan anak-anak berdiskusi dengan teman semeja kalian. Nanti kalian berdiskusi merangkum teks hikayat dengan judul Batu Menangis. Nanti kalian sudah tahu kan langkah-langkahnya sudah jelas tadi. Kalian merangkum Batu Menangis ini nanti. Kemudian kalian bisa mengerjakan dan ditulis di jawaban. Jadi kalian berdiskusi dengan teman sebang. Baik. Silahkan anak-anak. Ibu beri waktu beberapa menit ya. Silahkan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Baik, ada yang tidak bisa? Silakan ditanyakan. Amelia gimana? Sudah ya? Nirmala gimana? Ingat ya, nanti Anda bisa memperhatikan tanda bacanya. Kalau titik, habis titik ya menggunakan huruf kapital. Tanda baca harus diperhatikan ya anak-anak. Ya silahkan, sudah selesai? Ya, Bu. Kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Coba Amelia atau Nirmala yang akan mempresentasikan hasil kerjanya. Saya, Bu. Ya, Amelia silahkan. Di antara penduduk itu terdapat seorang janda dan anak perempuan yang cantik. Namun, hanya si gadis yang naik ke rumah. Ibunya duduk di halaman yang panas. Dengan hati yang mulai terluka, ibu pun menurut saja. Si ibu tua diberi makan yang diletakkan dalam tempurung. Tak terkira sedihnya hati ibu tua itu mengingat perlakuan anaknya yang durhaka itu. Padahal ia amat lapar dan haus.
Tuhan telah memperlihatkan kekuasaannya dengan hukuman anak yang durhaka kepada ibunya. Nah, benar sekali. Jadi ceritanya itu tuh tentang anak yang durhaka kepada ibunya. Sehingga ibunya bisa berubah menjadi batu dan anaknya menyesal. Jadi kalian sebagai anak-anak jangan durhaka kepada orang tua ya, terutama kepada ibu. Baik anak-anak, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu langkah-langkah membuat rangkuman. Yang pertama, dibaca sampai selesai cerita hikayat tersebut. Kemudian kita membuat catatan atau menandai dari bacaan tersebut, bisa menggaris atau menstabilonya. Yang ketiga, mulai membuat rangkuman atau yang tadi ya, orek-orekan. Berikutnya itu membaca hasil kembali rangkuman. Kalau ada yang salah bisa dihapus. Kemudian yang ditulis yang inti-intinya saja. Kemudian kalian menulis kembali hasil yang sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang cara mengubah teks hikayat menjadi teks cerpen. Nanti kita bisa membawa buku kumpulan hikayat, teks hikayat. Kemudian tugasnya anak-anak nanti bisa membuat rangkuman kembali biar kalian bisa lebih pandai lagi. Untuk remedi nanti bisa teks tertulis ya, anak-anak sebaiknya nilainya jangan di bawah KKM ya, agar tidak remedi. Sekian pembelajaran hari ini, kita tutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam